Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menjaga protokol kesehatan yang disarankan pemerintah untuk kesehatan diri kita dan keselamatan keluarga kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini adalah bulan Muharram, yang mana para sahabat menetapkan adalah bulan Hijriyah. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya mendapatkan kesuksesan. Nabi Musa membelah lautan di bulan Muharram ini dan mendapatkan keselamatan, dan Fir'aun tenggelam di laut. Nabi Ibrahim juga dibakar tidak hangus ketika bulan Muharram. Oleh karena itu para sahabat menetapkan hari ini ada bulan Hijriyah. Bulan ini adalah bulan Hijriyah, yang mana bulan Muharram adalah awal dari bulan Hijriyah. Semangat menuju kebenaran, semangat menuju ketakwaan, semangat menuju kecerdasan, semangat menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW juga sama, mempunyai semangat untuk berhijrah menuju kebaikan. Memang sulit hijrah itu, sebagaimana yang saya gambarkan di film yang saya tampilkan tadi. Akan tapi jika kita menetapi pada dirinya, maka kita mendapatkan kesuksesan. Akan tapi jika kita tidak melakukannya, maka kita akan tetap dalam keadaan sengsara. Perlu kita ketahui bahwa di dalam surat An-Nisa dikatakan, ayat 97 dikatakan, orang yang tidak berhijrah itu seperti yang saya bacakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya malaikat itu mengambil beberapa orang yang
menzalimi dirinya, mengambil nyawanya, mencabut nyawanya orang-orang yang zalim pada dirinya. Kemudian malaikat itu berkata, kok bisa seperti ini? Kok iso kaya ini? Qalu bima kuntum, ya apa kok iso kaya ini? Kemudian orang yang meninggal tersebut yang dalam keadaan zalim pada dirinya itu berkata, qalu kunna mustad'afina fil ard, sungguh kami itu dalam keadaan tertindas di dunia ini. Kemudian dijawab dengan kata-kata yang tidak bisa menjawab lagi mereka. Qalu alam takum fil ardi, qalu alam takum ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kemudian malaikat itu mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa bumi Allah itu luas? Mengapa engkau tidak berhijrah dari ketertindasan? Kemudian disambung lagi ayatnya yang disampaikan Allah, faulaika ma'wahum jahannam, mereka semua itu adalah penghuni api neraka yang paling dasar, yaitu jahannam. Wasa'at masira, dan tempat itu adalah tempat yang terburuk untuk mereka kembali. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dari ayat ini, orang yang tidak berhijrah, orang yang mau keinginannya untuk mendapatkan kenikmatan, keinginan untuk supaya mencari aman, keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan, keamanan, ketentraman, yang mana tempat itu yang dia amalkan itu adalah suatu perbuatan tidak benar dan maksiat, tempat-tempat yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, kepingin aman saja dengan janji-janji setan yang dia kalau melakukan itu dia aman, senang, bahagia, adem, ayem, tentrem. Tapi itu cuma janji, yang mana di dunia ini tidak ada yang namanya keselamatan. Di dunia ini tidak ada yang namanya ketenangan, karena kita di sini adalah diuji oleh Allah untuk mendapatkan kemungkinan kita mendapatkan surganya Allah. Kita adalah makhluk yang termasuk dua jiwa di dalamnya. Tubuh kita ada dua, yaitu jasad dan ruh. Jasad ini sudah pasti di dunia fana akan rusak, akan mati, akan tua, akan sakit, dan akan meninggal. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati Allah, ruh kita akan langgeng, dan di dunia ini hanya tempat kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin di dunia ini hanya untuk beribadah. Jika kita menginginkan surganya Allah Ta'ala, tempat kita adalah penduduk surga, bukan penduduk neraka. Oleh karena itu, mari kita semangat untuk berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari maksiat menuju ibadah, dari kebodohan menuju kepintaran. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak berhijrah. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa itu, mereka nantinya menyesal di akhirat karena dia tidak mau berhijrah. Dalam hijrah ini saya akan membahas mengenai amalan-amalan dalam Muharram ini. Saya akan membahas amalan-amalan yang penting, amalan-amalan sunnah di bulan Muharram yang diperintahkan Nabi. Ini ada beberapa, banyak sebenarnya, ada 10, akan tapi saya akan memilih satu aja untuk sebagai penetap kita, menjadikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah dan semangat untuk meninggalkan maksiat. Amalan apa itu para pemirsa? Banyak amalan-amalan Allah seperti sholat, zikir, sedekah, semuanya baik, semua mendapat pahala, semua akan berdoa. Tapi amalan ini mempunyai ion sangat besar sekali
untuk semangat beribadah yang lainnya dan mempunyai ion untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Amalan ini adalah puasa. Jika kita melakukan puasa, tentunya jika diganggu orang, kita akan bersabar. Kita mungkin mikir, aku poso. Jika kita puasa yang dulunya semangat bersodakohnya males, tentunya mumpung poso aku tak sedekah. Ioninya sangat kuat sekali para pemirsa. Jika kita memilih puasa, maka jika kita melakukan puasa, yang mana kita jika diganggu teman kita, siapa kita marah, diilok-ilok, dihina, dilecehkan, bahkan difitnah, kita tentu diam saja. Aku poso. Engko mari maghrib. Nah, itu cuman bergurau saja. Tentunya jika kita mengawali dengan puasa, maksiat itu males kita lakukan. Ioninya males melakukan kemaksiatan. Aku mau melihat handphone yang tidak males. Aku mau berkata kotor males. Aku mau bodoh males. Dan aku mau ibadah semangat, mau bersedekah semangat, mau berzakat semangat, melakukan ibadah apapun semangat dengan diawali dengan puasa itu. Maka dari itu saya memilih puasa untuk mengawali di bulan Muharram ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, puasa di bulan Muharram ini sebenarnya boleh kita puasa 1 bulan, boleh, tidak masalah. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ada dasar sunnahnya ada beberapa. Yang satu adalah pada bulan Asyura, kalau orang Jawa mengatakan Suro. Bulan Suro adalah bulan ke-10, hari ke-10 bulan Muharram. Kalau bulan Asyura adalah bulan ke-10 dari bulan Muharram. Kemudian di bulan ke-10 ini Nabi dikatakan oleh Sahih Bukhari, riwayat Sahih Bukhari, bahwa Nabi Muhammad puasa di bulan pada hari ke-10 bulan Muharram. Dan Nabi Musa pun membelah lautan dari cengkeraman Fir'aun di bulan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus juga sama di 10 bulan, tanggal 10 bulan Muharram. Dan Nabi pun puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Itu paket pertama. Paket kedua, Nabi pernah bertemu dengan sahabat Nabi, dikatakan, wahai Nabi, Ibnu Abbas, sahabat Nabi itu bernama Ibnu Abbas, wahai Nabi, bukankah orang Yahudi itu juga puasa di bulan 10 Muharram? Kemudian Nabi mengatakan, jika masih ada waktu tahun depan, saya puasa tanggal 9 dan 10. 9 itu namanya Tasu'ah, hari ke-9 bulan Muharram. Kalau 10 Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Nabi mengatakan, saya akan puasa tanggal 10 dan tanggal 9 dan tanggal 10. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah paket yang kedua. Kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Untuk paket yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di bulan Muharram ini adalah Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Nabi, para umat Yahudi itu puasa di bulan 10 Muharram. Nabi, saya akan puasa 9 dan 10, atau saya akan puasa 9, 10 dan 11. Di antara keduanya ada puasa.
supaya tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Tentunya kita juga meniru Nabi Muhammad, milih paket 1 boleh, 10 aja boleh, mulai paket 98, paket 2 yaitu 98, 9, 10 boleh, atau kita memilih paket 9, 10, dan 11. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah salah satu bulan Muharram yang kita lakukan puasa di bulan Muharram. Tapi perlu kita ketahui, ada beberapa puasa yang berkaitan di bulan Muharram yang juga di bulan-bulan lainnya. Jika saya terangkan 10 macam puasa sunnah, maka ini termasuk di dalam pelajaran yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah puasa Senin dan Kemis. Nabi Muhammad puasa Senin dan Kemis. Pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Nabi, mengapa kamu puasa hari ini? Lima datasumu fi hadzal yaum?" Nabi mengatakan, "Ulidu fi hadzal yaum." Aku lahir pada hari ini, yaitu hari Senin. Dan hari Kamis Nabi berpuasa karena menurut Nabi amalan kita dicatat, disetorkan malaikat kepada Allah Ta'ala pada hari Kamis. Maka dari itu Nabi berpuasa Senin dan Kemis. Dan yang kedua, puasa Daud. Puasa Daud menurut Nabi Muhammad adalah puasa yang paling hebat, puasa sunnah yang paling afdol, paling hebat. Mengapa? Itu puasa yang sangat sulit. Dari puasa tidak puasa, puasa tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak, itu sulit sekali. Maka dari itu Daud berpuasa seperti itu. Nabi Daud mempunyai kelebihan dalam fisiknya, bahkan besi pun dibuat seperti baju oleh Nabi Daud. Itulah keistimewaan Nabi Daud. Jika kita bisa melakukan, silakan, itu adalah afdal. Tapi tidak bisa, tidak apa-apa. Termasuk yang kedua adalah puasa pada hari bulan 6 hari di bulan Syawal untuk menyempurnakan bulan Ramadan 30, karena bulan hari itu 36, maka 360, maka Nabi puasa Muharram Ramadan 30 hari tambah 6 hari di bulan Syawal. Tentunya puasa itu yang mendekati dengan bulan Ramadan, tidak jauh-jauh. Setelah puasa tanggal 1 tidak puasa, 2, 3, 4, 5 itu puasa. Itu yang disarankan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, sudah kita lalui. Di bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, bulan penyembelihan, yaitu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjah. Kalau kita melakukannya, maka kita melakukan kesunahan puasa. Kemudian puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9. Kenapa kok tidak dikatakan Tasu'a? Karena lain dengan Muharram. Ini adalah bulan Dzulhijjah, maka puasa ini dalam Arafah, yaitu Nabi Ibrahim paham bahwa perintah menyembelih anaknya ini memang dari Allah Ta'ala, maka disebut puasa Arafah. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan, yang mana bulan itu penuh tampak, bulan putih, bulan itu penuh. Dinamakan bulan itu adalah Ayyamul Bid. Hari itu adalah Ayyamul Bid, yaitu 3 hari yang mana bulan itu tampak penuh. Di bulan Nabi selalu puasa, yaitu tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Terus yang selanjutnya adalah puasa Asyura, yaitu puasa yang saya sampaikan tadi, puasa 10 bulan Muharram. Kemudian yang lanjutnya ada puasa Tasu'a, yaitu pada 9 sebelum 10. Itu perintah Nabi juga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Paket yang kedua, puasa 9 dan 10. Kemudian puasa di bulan Sya'ban, salah satu hari kita puasa, maka kita mendapat kesunahan puasa.
Yang terakhir adalah puasa bagi pemuda-pemuda yang belum menikah. Karena puasa itu menghambat syahwat manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Nabi menyarankan bagi pemuda-pemuda yang belum nikah untuk selalu berpuasa untuk menjaga nafsunya agar terkontrol. Itulah sunnah-sunnah yang disampaikan Nabi mengenai puasa. Dan tentunya di bulan Muharram ini jangan lupa kita harus melakukan puasa untuk mengekang kemaksiatan, menjatuhkan kemaksiatan, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala dengan mengawalinya puasa Tasua, Asyura atau tanggal 11 Muharram. 9, 10, dan 11 kita lakukan dengan maksimal, maka kita bisa meniru Nabi Muhammad. Dan ganjarannya adalah dosa-dosa selama setahun oleh Allah akan dihapuskan sebagaimana yang dikatakan Nabi. Semoga kita semua menjadi hamba yang bersiam, berpuasa, dan tekun menjalankan puasa. Karena puasa itu menurut Nabi Muhammad asyamu wal Qur'anu yashfa'ani abdu fi yaumil qiyamah. Siam, puasa, orang yang berpuasa dan orang yang mengamalkan Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat Allah, mendapat syafaat dari puasa dan Al-Quran. Seperti gambaran konkretnya, tak kala kita menjalani di padang mahsyar, seorang itu kelelahan, kepanasan, matahari hanya 2 kilometer dari kepala kita. Kita tidak memakai baju apapun, hufrotan, auratan, akan tapi tidak kepanasan. Karena ketika hijrah itu, ketika di yaumul hisab itu, kita dilindungi oleh puasa kita dan dilindungi oleh Al-Quran yang kita amalkan. Oleh karena itu kita melakukan puasa, maka yang terjadi pada diri kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran, maksudnya syafaat puasa. Dan jika kita tekun menjalankan amalan di Al-Quran, kita juga mendapatkan syafaat Al-Quran. Oleh karena itu para pemirsa, marilah kita awali dengan puasa di bulan Muharram untuk menjadikan awal hijrah kita menuju kebaikan-kebaikan. Demikian ceramah dari saya, semoga bermanfaat dan menjadikan kita menjadi hamba yang shaim, hamba yang berpuasa dan tekun menjalankan ibadah kepada Allah, menjadikan kita menuju bahagia, menuju semangat hijrah bahagia di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.